Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah atraksi udara dipertontonkan seperti flypass pesawat F-16, helikopter, dan tim Jupiter akrobatik TNI Angkatan Udara. Upacara peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir di Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sejumlah Menteri Kabinet, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan. Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran TNI untuk tetap profesional, loyal, dan tulus berkorban untuk kemajuan rakyat Indonesia serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta kepada jajaran TNI dan jajaran Polri untuk bersinergi mensukseskan berbagai agenda nasional ini. Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Hadirin yang saya hormati, di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks, saya minta TNI tetap harus meningkatkan profesionalitasnya. TNI harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force. Kemeriahan HUT TNI ke-77 juga dihiasi atraksi udara seperti atraksi jet atau pesawat tempur, diantaranya formasi flypass pesawat tempur F-16, trimata flight dari helikopter, serta penampilan rider flight dan atraksi tim Jupiter. Tim Liputan 9 News melaporkan. Memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77, sejumlah kendaraan tempur dari TNI meramaikan kirap pawai di sekitar Bundaran Hotel Indonesia pada hari Rabu ini. Dalam rangka memeriahkan Dirgahayu TNI ke-77, TNI mengadakan kegiatan pawai alutsista, alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia dengan menurunkan berbagai kendaraan taktis, tempur, dan senjata TNI pada hari Rabu 5 Oktober di sekitaran Bundaran HI Jakarta. Pawai ini dimulai pada pukul 9:30 pagi dari kawasan Monas melewati Sarinah, dan saat ini alutsista sedang berhenti di kawasan Bundaran HI. Pawai ini terdiri dari 72 kendaraan tempur TNI AD, AL, dan juga AU jenis Serpa, Inkas hingga Komodo. Ratusan warga pun ikut menyaksikan pawai alutsista ini dan dengan antusias berfoto dengan berbagai kendaraan tempur dan juga taktis TNI. Rencananya setelah berhenti di Bundaran HI, kendaraan alutsista ini akan kembali lagi ke Monas. Dan pemirsa, untuk melihat keseruan pameran alutsista TNI, ada rekan Kevin Paka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Selamat sore, Kevin. Seperti apa, Kevin, antusiasme warga melihat pameran alutsista TNI sore ini? Ya, selamat sore, Anggi. Pemirsa, memang benar sekali bahwa memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-77, bahwa begitu besarnya antusias warga untuk melihat, terutama melihat pameran alutsista yang berada di kawasan depan Istana Negara Jakarta saat ini. Nah, juga ini dapat kami informasikan dan kami perlihatkan terlebih dahulu bagaimana situasi untuk pada sore hari ini, tepatnya di kawasan Istana Negara, tepatnya di depan halamannya, bahwa kami melihat bahwa banyaknya warga untuk bisa datang ke sini untuk bisa melihat dan mencoba langsung untuk duduk di atas alutsista ataupun alat tempur yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan memang benar sekali bahwa terkait dengan kegiatan pada hari ini, bahwa sampai dengan saat ini pihak dari TNI masih memberikan waktu terutama kepada warga sekitar DKI Jakarta dan sekitarnya untuk bisa melihat secara langsung bagaimana pameran alutsista. Seperti yang dipaparkan atau yang dipamerkan pada hari ini, pada sore hari ini, bahwa terdapat sejumlah alutsista yang sedang dipamerkan oleh pihak dari TNI. Dan juga Anggi dan pemirsa, saat ini saya akan mencoba bertanya langsung atau mewawancarai langsung kepada salah satu dari komandannya, yakni Komandan Batalion Armet 9 Kostrat,
yaitu Letkol Armet Bani Sepang. Selamat sore Pak Bani. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat. Pak Bani, bisa dijelaskan, ini ada beberapa atau sejumlah alutsista yang dipamerkan di depan istana. Nama-namanya apa aja sih Pak di sini Pak? Oke, saya coba menjelaskan. Di depan istana ini ada 9 unit alutsista dari 3 matra. Yang pertama ini paling ujung meriam 155 mm GS Caesar buatan Prancis dari Batalion Armet 9 Kostrad TNI Angkatan Darat. Kemudian di sebelahnya ini ada roket MLRS Vampire dari Marinir TNI Angkatan Laut. Kemudian di sebelahnya ada meriam Oerlikon Sky Shield, itu dari Kopasgat TNI Angkatan Udara. Kemudian di sebelahnya ada MPCV Mistral dari Batalion Arhanud 1 Kostrad TNI Angkatan Darat. Nah, di sebelahnya lagi ada radar MCV punya Batalion Arhanud Kostrad. Pak Bani, kalau kita fokus kepada salah satu alutsista, tepatnya ada di belakang kita saat ini Pak, di mana saya melihat ada meriam yang cukup panjang Pak. Mungkin bisa dijelaskan dan mungkin apa tupoksinya dari alutsista yang ada di belakang saat ini Pak? Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk meriam yang di belakang kita ini, itu meriam kaliber 155 mm. Bilangnya GS itu artinya gerak sendiri atau kita taunya suagerak. Ya, ini buatan Prancis. Kebetulan ada di batalion kami, Batalion Armet 9 Kostrad. Kemampuannya jarak tembaknya yang jauh. Ini meriam dengan jarak tembak 39 km. Kemudian daya jelajah yang tinggi, bisa segala medan. Dan yang paling penting, meriam ini di atas truk Renault. Kalau yang mungkin Mas tahu, dulu banyak meriam digait. Nah, ini salah satu meriam yang ditempatkan di atas kendaraan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai salah satu keunggulan Pak dari alutsista ini dibandingkan yang lain? Salah satu keunggulannya itu, dia gerak sendiri, ada di atas, sehingga untuk mobilisasi jelas lebih tinggi. Tapi tentu akan membutuhkan juga perawatan yang lebih tinggi juga, baik meriamnya sendiri maupun chassis kendaraannya. Pak Bani, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, di mana di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat, sebelumnya ada alutsista juga, namun tahun ini tidak ada. Hanya di kawasan Bundaran HI dan di depan istana. Apa sih Pak yang membedakan sebenarnya Pak pada tahun ini? Nah, sedikit menjelaskan, perbedaannya dulu kita menggelar alutsista dari depan istana sampai sepanjang jalan. Kemudian di Jalan Merdeka Barat, statis di situ. Kalau tadi pagi mungkin Masnya lihat atau para pemirsa lihat di televisi, diawali dari defile alutsista di hadapan Bapak Presiden melintas alutsista satu persatu, kemudian berjalan perlahan-lahan menuju ke Bundaran HI. Di sana parkir, kemudian bedanya hanya parkir di sana sehingga orang bisa melihat alutsista ada di Bundaran HI. Gitu. Pak Bani, terakhir, ini kan masih banyak nih warga yang cukup antusias Pak, dari pagi, siang sampai sore untuk melihat alutsista di sini. Tanggapannya Pak seperti apa? Ya luar biasa, kami juga melihat dari pagi, bahkan dari kemarin sejak kita melaksanakan geladi, masyarakat bertanya-tanya, Pak ini kapan, sampai kapan, berapa lama. Jadi kalau kami rasakan, terima kasih masyarakat Indonesia, sangat antusias, khususnya mau melihat alutsista, ada yang dari luar kota, jauh-jauh datang. Kemarin lihat di berita katanya, ada gelar alutsista di depan istana. Jadi menyempatkan waktu sama anak-anaknya datang untuk berfoto-foto, melihat alutsista di sini. Terima kasih banyak, Danion Armet 9 Kostrad, Letkol Armet Bani Sepang. Terima kasih Pak, selamat sore, sehat selalu ya Pak ya. Yang ini memang untuk antusias hingga sampai dengan sore hari ini cukup tinggi dilakukan oleh masyarakat. Dan memang tepat pada pukul 18 atau sekitar 5 menit lagi untuk alutsista tepatnya yang berada di kawasan di depan Istana Negara ini akan segera ditutup begitu, akan menuju masuk ke dalam area Silang Monas. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat yang memang sampai dengan saat ini masih berada di sini untuk bisa segera membubarkan diri karena memang nanti untuk area di depan Istana Negara akan kembali disterilkan. Anggi. Ya, terima kasih Kevin Pakan yang melaporkan langsung untuk kami dari Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri MNC News Now hari ini. Mari berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS yang berikut ini melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Anggi Pasaribu, sampai jumpa.